Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, perlu kita ketahui kajian ini diselenggarakan oleh Guidelight, yang mana merupakan platform yang mengadakan program-program kajian Quran. Yang mana di bulan Ramadan ini Guidelight mengadakan seri tafsir Al-Quran yang dilaksanakan setiap hari Senin. Dan juga ada kursus bahasa Arab. Baik, langsung saja kita persilakan Ustadz Mukhtar untuk menyampaikan materinya. Pada Ustadz, dipersilakan. Iya Ustadz, dipersilakan. Ustadz sudah dipersilahkan, Ustadz. Baik, mohon maaf karena suaranya tidak terdengar jelas tadi. Saya mau memastikan dulu, ini suara saya terdengar jelas nggak? Terdengar, Ustadz. Baik, alhamdulillah. Jadi nggak ada masalah ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna al-'amala bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Asbahana ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Teman-teman sekalian di Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan pada kita semua. Salat dan salam kita curahkan kepada kekasih kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini insyaallah taala pagi-pagi sudah ngaji kita. Sebagaimana jadwal yang telah diberikan kepada saya dan di-share kepada kita semua, pada teman-teman, bahwasannya hari ini kita akan memulai mengaji tafsir, khususnya pada surat pendek, surat Al-Asr. Ini tepatnya barangkali banyak ketafsir dan tadabbur serta tafakkur insyaallah taala. Karena saya diminta untuk menjelaskan surat Al-Asr kurang lebih durasinya 1,5 jam. Sedangkan kalau teman-teman coba buka tafsir Ibnu Katsir itu tidak banyak ini. Tafsir Ibnu Katsir hanya 1 halaman seperti ini. Pada tafsir Ibnu Katsir yang versi bahasa Arabnya. Ini 1 halaman. Tapi ala kulli hal insyaallah taala kita sambil merujuk ke beberapa, ada kitab apa namanya Fathul Qadir yang kita gunakan juga, dan Mafatihul Ghaib karena Imam Nawawi Al-Bantani. Bukan apa namanya Marul Habib karena Imam Nawawi Al-Bantani, kalau Mafatihul Ghaib karena Imam Ar-Razi. Teman-teman sekalian, nanti silakan kalau ada yang ingin bertanya di sesi akhir, atau kalau memang dikira sangat penting untuk ditanyakan di sela-sela apa namanya penyampaian, berkoordinasi dengan moderator kita, gitu ya, biar nanti arahnya bisa tetap terarah kajian kita pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu surat Al-Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Teman-teman sekalian, ini ayat surat
yang cukup pendek di dalam Al-Quran Al-Karim yang berisi 3 ayat, namun surat yang sangat penting. Dia yang nanti akan disebutkan Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir di dalam awal tafsirnya nanti kemudian menyebutkan cerita antara seorang sahabat di masa jahiliyahnya, yaitu Amr bin As, dengan seorang yang dikenal sebagai pendusta, Musailamah Al-Kadzab. Surat ini surat yang pendek dan masyhur di kalangan masyarakat kita. Namun sedikit yang menggunakannya dalam sholat. Mengapa? Karena memang tidak semua orang memiliki kemampuan atau setidaknya ragu untuk membaca surat ini terkait dengan cara pelafalannya, gitu ya. Karena ada cara khusus, berbeda dengan misalkan surat Al-Kautsar, surat yang pendek. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbik wanhar inna syani'aka huwal abtar. Mudah. Tapi pada surat Al-Asr yang juga surat yang pendek ada kalimat Al-Asr. Bagaimana berhentinya, bagaimana pengucapan huruf ra-nya. Dan ini perlu kajian mendalam gitu ya pada bidang tahsin dan tahfidz. Insyaallah tepat di sesi-sesi berikutnya. Ini surat yang pendek dan yang penting, dan mengkaji surat ini adalah bagian daripada hal terpenting di dalam kajian ilmu tafsir. Di awal surat, di awal tafsirnya, Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menceritakan anna Amr bin al-As wafada ala Musailamah al-Kadzab la'natullah alaihi wa dzalika ba'da ma ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qabla an yusallimul amr. Jadi diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir suatu ketika sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Amr bin As, tetapi saat itu belum menjadi seorang sahabat. Kenapa? Karena Amr masih dalam keadaan belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika itu Amr bin As masih dalam keadaan jahiliyah, dalam keadaan kufur, bertemu dengan seorang yang disebut dengan gelar Al-Kadzab, pendusta, yaitu Musailamah. Bertemu dengan Musailamah Al-Kadzab, dan ketika bertemu dengan Musailamah Al-Kadzab itu, Musailamah berkata kepada Amr bin Al-As. Apa yang dikatakan oleh Musailamah? Maza unzila ala sahibikum fi hadhil muddah. Wahai Amr, apa yang diturunkan kepada sahabatmu di dalam waktu-waktu dekat ini? Gitu. Jadi Musailamah menyebut Rasulullah itu sebagai sahabatnya Amr ibn al-As. Dan kemudian Amr bin al-As mengatakan, laqad unzila alaihi suratun wajizun balighah. Gitu ya. Jadi telah turun sebuah surat kepadanya, yang surat itu surat yang wajizah wa balighah. Apa arti surat yang wajizah dan surat yang balighah? Ini disebut oleh Amr bin As. Surat wajizah itu artinya pendek. Wajizah itu singkat, pendek. Nah, inilah keistimewaan surat Al-Asr. Surat yang pendek, akan tetapi balighah. Pendek namun padat. Padat, jelas, dan berisi sesuatu yang sangat penting. Nah, ini. Maka surat Al-Asr ini dia merupakan surat pendek tetapi memiliki makna yang sangat penting karena dia sangat padat dalam 3 ayat, menjelaskan banyak hal, menjelaskan hal-hal pokok di dalam kehidupan seorang manusia. Gitu. Ini yang disebutkan oleh sahabat Amr bin As. Karenanya nama lain para ulama menyebut surat ini selain dengan surat Al-Asr adalah dengan surat wajizah balighah, yaitu surat yang pendek namun syarat akan makna. Faqala, kemudian Musailamah bertanya kepada Amr bin As, "Mahia, apa surat apa itu?" Kemudian Amr bin As menyebutkan surat itu ayat awal sampai ayat terakhir, wal 'asr innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kata Amr bin As membacakan ayatnya yang sama-sama kita hafal demi asr. Nanti asr ini apa akan kita jelaskan. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam satu buah kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati, kecuali orang-orang yang beriman kemudian melaksanakan amal soleh, wa tawassaw bil haqqi, saling mengingatkan dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabri, saling mengingatkan dalam kesabaran. Nah, ini yang dikabarkan oleh Amr bin As kepada Musailamah al-Kadzdzab. Nah, unik ketika Musailamah mendengar jawaban dari Amr bin As bahwasanya telah turun satu surat yang dia wajizah, surat yang sangat pendek dan juga surat yang memiliki syarat akan makna. Kemudian Musailamah ini tidak mau kalah karena dia kan al-Kadzdzab. Jadi ceritanya kenapa Musailamah ini mendapat gelar al-Kadzdzab, pendusta, karena dia ini seseorang yang mengaku nabi. Jadi dia kepada masyarakat saat itu mengatakan saya ini utusan Tuhan dan segala macam supaya orang-orang tertarik kepada dia. Nah, ketika tahu ada satu surat yang turun kepada Rasulullah SAW, yang mana surat itu pendek dan syarat akan makna, dan kemudian dia dengar langsung dari Amr bin As, maka kemudian dia ngibul lagi, gitu ya. Karena memang pendusta, asalnya dia adalah pendusta, maka dia berdusta. Apa dusta baru yang dibuat oleh Musailamah? Musailamah mengatakan, "Fafakara Musailamah hunainatan." Kata Imam Ibnu Katsir, Musailamah kemudian berpikir sejenak setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Amr bin As. Faqala, kemudian dia mengatakan, "Wa qad unzila alayya mithluha." Amr, telah turun juga diturunkan kepadaku satu surat yang mirip-mirip dengan dia, semisal. Artinya dia ngaku-ngaku telah diturunkan juga surat Al-Quran kepada dia. Dasar pendusta. Ini kan memang pendusta itu, maka ini penting dalam bab pendusta. Dalam bab dusta Rasulullah SAW mengatakan dalam satu hadis, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa inna rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar wa inna rajula la yakdziba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Rasulullah SAW telah mengingatkan bahwasanya sesungguhnya perbuatan dusta itu mengantarkan seseorang kepada kefajir, lawan dari takwa, kemaksiatan, enggan beribadah, melakukan penyelewengan. Dan sikap fujur itu membimbing seseorang kepada perbuatan kepada neraka. Dan seseorang ketika dia berdusta, sekali berdusta terus berdusta, maka di mata Allah Subhanahu wa taala mendapat gelar al-kadzdzab, pendusta. Udah dicap sebagai pendusta. Yang kerjaannya dusta, seperti Musailamah ini. Dan kalau orang yang jujur, Rasulullah SAW sebutkan wa inna sidqa yahdi ilal birri, kejujuran saat itu mengantarkan kepada perbuatan baik, dan perbuatan baik itulah yang mengantarkan kepada kepada surga. Wa inna rajula la yasdiqu hatta yaktaba indallahi siddiqan. Seorang tidaklah dia kemudian jujur hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia sebagai orang yang tercatat sebagai orang yang jujur, ahli jujur. Siddiq, seperti Abu Bakar. Abu Bakar memiliki gelar Siddiq. Kenapa memiliki gelar Siddiq? Shadaqa jami'a inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar itu membenarkan apa yang semua yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai suatu ketika, ini kan pertentangan yang sangat berbeda antara Musailamah dan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar, kemudian bagaimana pertentangannya? Musailamah ini kan tukang dusta bohong-bohong sehingga dia bergelar al-kadzdzab. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar, dia jujur sehingga mendapat gelar as-siddiq. Ceritanya puncaknya adalah ketika Rasulullah SAW melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj. Isra dan Mi'raj, kita ketahui dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, sebagaimana Allah terangkan dalam Quran surat Al-Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu samiul basir. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang telah menjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, gitu ya.
linuriyahu min ayatina, agar kami menampakkan sebagian daripada tanda-tanda besar kami. Innahu samiul basir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Dalam ayat itu kan Rasulullah SAW Isra dari Makkah ke Palestina, ke Al-Quds gitu, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Kemudian setelah itu melakukan Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Di sana bertemu dengan para nabi yang ada di setiap lapisan langit, kemudian bertemu dengan ditemani malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril sampai puncak langit tertinggi, kemudian Rasul sendiri bertemu Allah di Sidratul Muntaha, melihat surga dan neraka, pulang kembali ke dunia, ke Masjidil Aqsa di Quds Palestina, kemudian ke Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah Saudi Arabia. Itu dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, tidak sampai 1 malam. Bahkan ada ahli sejarah yang mengatakan tempat duduknya itu masih terasa hangat. Nah, ini kan kegoiban gitu loh, yang di luar akal. Ketika itu didengar oleh para kafir Quraisy dan senang sekali dengan kabar ini, karena ini menjadi senjata ampuh buat mereka untuk mengelabui kaum muslimin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya saat itu. Sehingga buatlah isu, gini Muhammad tuh gini, kalian percaya. Dan sampai tiba kepada Sayyidina Abu Bakar, katanya Muhammad melakukan perjalanan dari Makkah ke Quds, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kemudian terus ke Sidratul Muntaha, ketemu Tuhannya, balik lagi semua 1 malam, dia melihat surga neraka, katanya 1 malam. Kau percaya? Kata dia kan, seperti itu. Tapi apa yang kata Abu Bakar, kalau itu yang berbicara adalah Muhammad, jangankan seperti itu, yang lebih mustahil dari itu aku pasti percaya. Makanya tanpa ragu, tanpa berpikir panjang, dengan penuh keimanan, dia mengatakannya kepercayaan itu, sehingga dia mendapat gelar as-siddiq. Nah, itulah seseorang kalau dusta, jujur, akan menjadi pelaku sejati. Maka kita hati-hati. Ini syarah pendek. Ini perlu dijelaskan, karena kalau menurut kepada syarah tafsir Ibnu Katsir aja, dia singkat, hanya 1 halaman. Waktunya sudah 1,5 jam, saya akan syarah cukup panjang. Nah, kemudian penting belajar dari Musailamah dan karakter Sayyidina Abu Bakar sini. Jangan pernah menyepelekan suatu kebaikan dan jangan pernah menyepelekan suatu keburukan. Gitu. Jangan pernah menyepelekan. Lakukanlah kebaikan walaupun itu kecil, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita menjadi seorang pelaku kebaikan yang konsisten dengan hal itu, sehingga nanti menjadi besar. Dan jangan sepelekan amal yang kecil, karena amal kecil itu walaupun kecil, nanti kalau kita terus lakukan maka kita terjerembab dalam perbuatan salah tersebut. Nah, ini poin pentingnya, gitu ya. Jangan sepelekan. Malas, nggak apa-apa lagi nih. Tapi nggak, ujung-ujungnya melekat pada diri kita, dan malas itu sulit, gitu ya, hilang dari diri kita. Rajin, kecil, dia rajin itu melekat pada diri kita. Maka hal-hal kecil ini bisa kita proses menjadi suatu kekuatan yang besar. Sebagaimana Musailamah, dusta, sehingga karakternya selalu pengen dusta aja. Dan Abu Bakar jujur, selalu pengen jujur aja. Bahkan Abu Bakar ketika dipuji suatu ketika, Abu Bakar orang soleh, orang hebat, gini. Apa yang dia katakan? Karena sudah sering melakukan perbuatan jujur, sering melakukan amal soleh, hingga akhirnya hati dan jiwanya itu terkondisikan untuk hal-hal yang soleh juga. Ketika beliau dipuji, dia mengatakan apa? Abu Bakar As-Siddiq, Allahumma innaka alamu minni binafsi, wa na'lamu binafsi minhum. Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun, waghfir lima ya'lamun, wa la tu'akhidhum bima yaqulun. Lihat bagaimana kebaikan itu bertransformasi menjadi sebuah nilai yang melekat pada jiwa dia. Sehingga dia mengatakan ketika dipuji, disanjung oleh sahabat yang lainnya, Allahumma innaka alamu minni binafsi, ya Allah, engkau lebih mengetahui tentang diriku daripada aku sendiri, ya Allah. Wa ana alamu binafsi minhum, dan aku lebih mengerti tentang diriku daripada mereka yang memuji-mujiku, ya Allah. Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun, ya Allah, jadikanlah aku baik sebagaimana yang mereka sangkakan padaku, ya Allah. Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun, waghfir lima ya'lamun, dan maafkanlah aku, ya Allah, atas apa-apa yang mereka tidak ketahui, ya Allah. Mereka memujiku padahal mereka tidak tahu tentang diriku. Wala tu'akhidni bima yaqulun, dan jangan engkau azab aku, engkau siksa aku atas apa yang mereka ucapkan. Ini karakter baik, sedikit terus dilakukan sehingga melekat menjadi jiwa, ke dalam jiwa menjadi sebuah karakter. Perbuatan baik dilakukan terus menjadi karakter. Maka kita lakukan perbuatan baik itu sampai perbuatan baik itu melekat pada diri kita, menjadi karakter dalam jiwa kita, sehingga keinginan kita adalah selalu melakukan perbuatan baik. Sebaliknya, karena Musailamah ini dusta, bohong, sehingga selalu ingin menciptakan perbuatan bohong.
dalam jiwa dia, dalam benak dia, dalam pikiran dia, yang melintas adalah yang terlintas bagaimana caranya sih membuat sebuah kedustaan baru, kebohongan baru, agar orang-orang itu sanjung padaku, takjub kepadaku, memuji diriku. Nah ini kan bertentangan dengan karakter Abu Bakar As-Siddiq, sehingga apa yang dilakukan oleh Musailamah ketika mendengar perkataan Amr bin As tadi, telah turun satu surat, unzila alaihi suratun wajizatun wa balighatun, telah turun kepada Muhammad satu surat yang pendek tapi syarat akan makna, maka si Musailamah nggak mau kalah, sehingga dia mengatakan, laqad unzila alayya mithluha ya Amr, wa Amr, telah turun juga kepadaku surat semisalnya. Nah ini dustanya siapa? Musailamah al-Kadzab. Karena jangan sampai kita menyepelekan hal-hal kecil dalam kehidupan kita, baik itu besar, baik itu hal positif ataupun hal negatif, karena semuanya nanti akan tampak di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kita akan menuai hasilnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan perbuatan baik sekecil apapun akan dilihat nanti tampak, dan siapa yang melakukan perbuatan jahat sedikit apapun akan tampak. Nah, kecil itu kan zarah. Zarah itu maknanya apa? Selalu berubah maknanya. Kalau dulu diterjemahkan sebagai biji sawit, karena memang saat itu ulama yang mengatakan biji sawit menganggap biji sawit adalah hal terkecil. Kemudian ada juga yang mengatakan atom, karena hasil penemuan ada atom. Barangkali nanti ke depan ada yang lebih kecil lagi, maka dengan perumpamaan itu disampaikan. Artinya adalah dia hal yang paling kecil. Jangan pernah disepelekan. Nah kemudian Amr pun penasaran. Amr bin As penasaran dengan apa yang dikatakan oleh Musailamah, sehingga dia mengatakan, wa mahwa, apa itu yang diturunkan kepadamu, kata Musailamah. Maka kata Amr bin As kepada Musailamah, maka Musailamah pun dengan semangat dia mengatakan apa yang dia turunkan itu satu surat. Disimak surat yang dibaca oleh oleh Musailamah. Surat ini, ya wabru innama anta udhunani wa sadru wasairuka hafrin wa nakrin. Ini surat yang diturunkan oleh Tuhan kepada Musailamah. Kata Musailamah, ya waber. Jadi dia tuh berupaya mencari surat yang agak pendek, agak agak sastrawi. Seperti Al-Qur'an kan enak didengarnya. Wal asr innal insana fi khusr. Gitu kan. Jadi ilal ladzina amanu wa amilus solihati sabar. Jadi ada orang-orang, atau dalam surat Al-Fil misalkan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yajal kaidahum fi tadlil warsalim tayrun ababil tarmim bidzaril min sijil fajr kasila. Jadi enak kan, surat itu enak, Al-Qur'an itu enak. Al-Qari'ah mal qari'ah ma adraka mal qari'ah. Jadi enak. Nah si Musailamah karena memang pendusta gitu ya, dia pengen berdusta dengan menarik, sehingga buat surat seolah-olah indah, padahal didengar juga nggak enak. Ya waber gimana kalau ngaji misalkan ini ayat Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya waber kan enak kita dengarnya. Jadi ketika mendengar ini, ya waber, wahai artinya wahai marmut, waber itu marmut. Innama anta udhunani wa sadr, sesungguhnya engkau ini adalah wahai marmut yang memiliki dua telinga dan dada. Jadi kayak Al-Fil, dia pengen cerita alam taro kaifa fa'ala rabbuka fil gitu ya. Pemilik gajah. Kemudian dia mengatakan innama anta udhunani wa sadr wasairuka hafar wa nakar. Apa namanya, dan sisa tubuhmu adalah lubang dan bolong. Jadi kan unik. Maka ketika mendengar itu, dia bertanya kepada Muaz, kepada Amr bin As, kaifa tara ya Amr, bagaimana pendapatmu tentang surat yang diturunkan Tuhan kepadaku, wahai Amr? Ya kalau kita jadi Amr juga akan terbahak-bahak gitu. Padahal Amr ini saat itu kan belum berislam, belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Apa yang dikatakan oleh Amr bin As? Wallahi innaka la ta'lamu anni a'lamu annaka takdzib. Lihat, orang-orang dulu, orang-orang yang hidup di zaman Nabi, mereka itu walaupun belum berislam sudah mengucapkan wallahi, demi Tuhan, demi Allah. Gitu, wallahi. Ini sebenarnya fitrah kalau Tuhan itu adalah Allah. Mereka itu biasa. Maka kalau teman-teman nonton film Omar gitu ya, nonton film apa, itu digambarkan mereka itu walaupun dalam keadaan belum beriman, tapi mereka itu dalam sumpah mengatakan wallahi, demi Allah gitu. Ini sebenarnya secara tersirat penunjukan Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Lihat apa yang dikatakan oleh Amr bin As, wallahi innaka la ta'lamu anni a'lam annaka takdzib. Wahai demi Tuhan, wahai Musailamah,
innaka la ta'lamu, sungguhnya engkau itu tahu, inni a'lam, bahwasanya aku tahu, annaka takdzib, engkau itu pendusta. Jadi itu jawaban dari Amr bin As. Wallahi innaka la ta'lamu anni a'lamu annaka takdzib. Demi Tuhan, wahai Musailamah, sungguhnya engkau tahu bahwasanya aku mengerti engkau itu adalah pendusta. Mohon maaf, ada suara yang terdengar? Bertanya atau? Oh. Kedengaran Ustaz? Oh, enggak, maksudnya tadi ada suara yang masuk. Saya kira bertanya. Barangkali di mute dulu, kalau mau tanya baru nanti di ini kan ya, biar fokus. Kemudian ya lihat fitrahnya seorang Amr. Fitrahnya seorang Amr menolak kedustaan yang dibuat oleh si Musailamah al-Kadzdzab. Padahal Amr itu adalah seseorang yang saat itu belum memeluk agama Islam. Nah, ini kan kisah menarik seperti itu ya, kisah menarik yang diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir di awal tafsirnya, gitu ya, di awal tafsirnya terkait dengan surat ini. Kemudian ada riwayat juga, ada riwayat yang datang dari Imam At-Tabrani, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, wa dzakara At-Tabrani min tariqi Hammad ibni Salamah an Tsabit an Abdillah ibni Hasan Abi Madinah. Jadi ada riwayat datang dari yang diceritakan oleh Imam At-Tabrani, kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, Ibnu Katsir rahimahullah taala, yang datang dari jalannya Hammad bin Salamah dari Tsabit dari Abdullah bin Hasan Abi Madinah, yang dikatakan apa katanya riwayatnya, kana rajulani min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idzal taqaya lam yaftariqa illa ala an yaqra ahaduhuma ala al-akhar surat al-asri ila akhiriha thumma yusallim ahaduhuma ala al-akhar. Ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitab Al-Awsat. Artinya apa? Ini menunjukkan tentang keutamaan surat Al-Asr. Artinya kana rajulani min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada dua orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, idzal taqaya, ketika mereka itu berjumpa, dua orang dari sahabat Nabi ataupun lebih, 3 dan seterusnya. Ketika sahabat Nabi itu saling berjumpa satu sama lain, diceritakan lam yaftariqa illa ala an yaqra'a ahaduhuma 'ala al-akhar surat al-asr ila akhiriha. Mereka itu ketika berjumpa tidak akan berpisah kecuali salah satu di antara mereka membaca Quran surat Al-Asr dari awal ayat sampai akhir ayat. Artinya apa? Setiap pertemuan sahabat Nabi itu diakhiri dengan membaca surat Al-Asr. Ini saking menunjukkan tentang keagungan ini. Keagungan ayat ini, surat ini, dan kedalaman maknanya. Seolah-olah mereka ingin meresapi gitu ya pesan dari surat ini. Ini kan keistimewaan. Saking istimewanya selalu dibaca dalam setiap pertemuan-pertemuan sahabat, gitu ya. Diakhiri dengan surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Setelah itu baru mereka berpisah. Lihat. Nah, ini keistimewaan surat Al-Asr. Di samping itu, keistimewaannya lagi adalah sebagaimana dikutip oleh Imam Syafi'i dan dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah taala? Lau tadabbaron nasu hadis surah lawasa'athum. Sekiranya kaum muslimin itu mentadaburi surat ini, gitu ya. Surat ini maka sudah mencukupi bagi mereka. Sudah mencukupi bagi mereka. Maksudnya apa? Bahkan dalam riwayat lain dikatakan, "Lauma anzalallahu illa hadhihi surah lakafat." Kalau sekiranya Allah tidak menurunkan surat lain kecuali surat Al-Asr ini, maka sudah cukup untuk mengcover urusan dunia kita dan agama kita. Artinya surat ini adalah surah azimah, surat yang sangat penting. Karena tadi di awal Imam Ibnu Katsir mengutip perkataan Amr bin As bahwa surat ini adalah suratun wajizatun wa balighatun, surat yang sangat pendek namun syarat akan makna. Maka ini penting. Begitu ya. Nah, ini sebagai sebuah mukadimah. Keutamaannya apa? Dia surat, kita ulangi, sebagai sebuah pengantar, sebagai surat yang pendek namun syarat akan makna, surat yang membuat panas telinganya Musailamah al-Kadzdzab sehingga dia berdusta, membuat
tandingannya, surat yang menjadi surat favorit untuk selalu dibaca oleh para sahabat ketika pertemuan, dan mereka tidak akan berpisah kecuali membaca surat ini, dan surat yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, kalau kita tadaburi cukup untuk menjadi benteng dalam kehidupan kita, dan kalau sekiranya Allah tidak menurunkan surat selain surat ini, maka sudah cukup buat diri kita semua. Ini kan diantara keutamaan surat Al-Asr. Kemudian kita masuk kepada tadabur, tafsir, tafakkur, wa tadabburil ayah, menafsirkan, mentadaburi, serta mentafakuri ayat Allah Subhanahu wa taala pada surat demi suratnya. Namun sebelum itu perlu kita pahami, sebelum masuk kepada surat, setelah terkait dengan keutamaan, para ulama banyak bertanya di dalam berbagai referensi, tidak ada di tafsir Ibnu Katsir, tetapi kita temukan di referensi lain, kita kumpulkan. Para ulama itu bertanya, karena kan mereka itu tafakur, mereka akan ilmu, akan ayat, itu sangat dalam, termasuk ketika mentafakuri, mentadaburi Al-Quran Al-Karim, ketika turun surat Al-Asr, dan setelah itu ditartib di zamannya Utsman kan selesai. Zamannya Utsman selesai, pentartib pengurutan surat Al-Quran itu, sehingga dikenal Mushaf Utsmani. Nah, surat Al-Asr itu kan diletakkan setelah surat Al-Kautsar, setelah surat At-Takatsur, Al-Hakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun, itu surat At-Takatsur, yang isinya surat At-Takatsur itu kan tentang penyebab seseorang masuk ke dalam neraka, terjerumus. Benar tidak? Summal lataro al-hakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarnal jaim summa latus alunna yawma idzin anin naim. Artinya at-takatsur itu kan orang yang mendapatkan ketidakberuntungan, dia telah terjerembab kepada sebuah kenikmatan, gitu ya, bermegah-megahan telah melalaikannya. Takasur, bermegah-megahan. Al-Haq. Nah, kemudian dia berbicara tentang kemegah-megahan yang seringkali melalaikan manusia, menjerumuskan manusia kepada kehinaan, sehingga akhirnya diingatkan, latus alunna yawma idzin anin naim, engkau tuh jangan lupa, engkau akan diingatkan, ditanya Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat yang ada pada diri engkau. Nah, kemudian ulama itu berpikir, karena ini diurutkannya surat Al-Asr ini setelah surat At-Takatsur, kira-kira apa kaitannya surat Al-Asr dan surat At-Takatsur? Nah, ini yang menjadi pembahasan para ulama, gitu kan ya. Sehingga kalimat yang unik, yang menarik tadi sedikit dikaji hasil tafakur mereka, karena surat At-Takatsur itu berbicara tentang sebab orang itu mendapatkan kehinaan, kecelakaan, yaitu bermegah-megahan. Yang surat Al-Asr ini adalah berbicara tentang kerugian. Siapa lagi orang yang merugi itu? Nah, inilah hubungan erat antara surat At-Takatsur dan surat Al-Asr. Jadi kalau ditanya apa hubungan surat Al-Asr dan surat At-Takatsur, secara periwayatan tidak ada, tapi secara pembahasan makna dia mirip, menyerupai. Gitu. Kalau dalam kajian-kajian ilmu tafsir, biasanya dosen-dosen ilmu tafsir akan bertanya gitu ya. Misalkan dalam kajian tafsir berbahasa Arab, mal alaqah baina suratai At-Takatsur wal Asr, gitu kan ya. Seperti itu. Apa hubungan antara dua surat, yaitu Al-Asr dan At-Takatsur. Nah, ini hanya tafakur, hasil tafakur. Tidak ada riwayat yang menyebutkan dari Rasulullah SAW, tidak ada gitu ya. Tetapi ini hasil tafakur para ulama, begitu. Jadi sangat kuat ayat ini, surat ini. Kemudian kita tadaburi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asr. Wal 'asr. Wal 'asr, demi masa. Gitu. Demi masa. Nah, tetapi kemudian nanti ulama berbeda pendapat. Apa yang dimaksud dengan Al-Asr ini? Ada beberapa pendapat tentang Al-Asr. Ada beberapa pendapat tentang Al-Asr, lebih kepada dua pendapat ya. Mana Al-Asr ini? Yang pertama adalah mana Al-Asr itu salat asar. Yang kedua mana Al-Asr itu adalah masa. Masa atau waktu. Apalagi maknanya?
masa, waktu, dan misalnya lah, gitu ya. Yang teman-teman punya kosakata lebih baik, misalkan lebih banyak, itu maknanya serupa. Waktu, masa, periode, atau apapun itu yang menyerupai itu maknanya. Jadi ada dua pendapat terkait dengan makna al-asr ini. Ketika Allah berfirman wal asr, itu maknanya bisa wa salatil asr, demi salat asr. Yang kedua adalah wa zaman, demi zaman, demi masa, demi periodisasi itu. Jadi ada berapa? Ada dua pendapat para ulama begitu. Dan mengapa mereka menafsirkan yang pertama terkait dengan al-asr ini adalah sholat asar. Karena kata mereka bukan sholat asar ya, waktu asar. Karena bagi mereka, ini pendapat mereka, waktu asar itu adalah waktu yang sangat penting. Waktu yang sangat penting untuk diperhatikan. Karena itu Allah pun mengingatkan kita bahwasanya waktu asar ini waktu yang sangat penting. Begitu. Apa bukti bahwasanya asar itu penting? Buktinya adalah Al-Quran Al-Karim, juga hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara ayat yang berbicara tentang pentingnya waktu asar itu surat Al-Baqarah ayat 238 ya. Al-Baqarah ayat 238, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafidzu 'ala sholawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Ini pada surat Al-Baqarah ayat 238 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafidzu 'ala sholawati." Jagalah salat. Hendaknya kalian itu memperhatikan salat. Gitu ya. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga salat, tidak meninggalkan salat, disiplin dalam salat. Allah menggunakan sholawat, as-sholawat, artinya sholat-sholat itu ya semua sholat. Sholat 5 waktu terutama, ditambah sholat-sholat sunnah lainnya. Tetapi ketika setelah disebut hafidhu ala sholawati, Allah masih meneruskan dengan kalimat wasolatil wusta. Apa arti sholatil wusta itu? Sholat wusta itu sholat asar. Sholat asar. Kan unik. Bukankah sholat asar itu sudah bagian daripada sholat-sholat tadi? Tapi mengapa Allah sebutkan lagi? Gitu loh. Kenapa Allah sebutkan lagi? Sama kayak saya misalkan teman-teman di UI dari Salam. Ini kan sebagian veteran lembaga dakwahnya UI, gitu ya. Sebagian besar veteran lembaga dakwahnya UI, misalkan ketua Salam, ketua LDK, LDF berkata kepada LDF itu kan ya. Hendaknya lah para LDF itu serius dalam mengelola agenda di fakultas masing-masing. Juga Serambi FH. Ini kan kenapa Serambi FH disebut misalkan berarti dia unik. Berarti mendapat perhatian khusus gitu loh. Padahal kan dengan LDF itu sudah mewakili Serambi FH sudah ada di situ. Begitu kan? Ini sudah selesai. Sama misalkan FSLDK. FSLDK mengatakan kami berharap ketua FSLDK misalkan kan periode lalu Fahrudin Alwi. Misalkan Fahrudin mengatakan saya berharap LDK di Indonesia ini profesional dalam pengelolaan keorganisasian di level kampus. Hendaknya Salam UI melakukan hal itu. Nah ini kan unik karena Salam UI sudah disebut, sudah masuk pada LDK Indonesia. Emang Salam UI di mana? Di planet apa? Gitu kan, di negara yang berbeda, masih di Indonesia. Nah, dengan penyebutan itu penting. Nah, begitulah makna ayat ini ketika Allah berfirman hafidzu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hendaknya kalian menjaga salat-salat kalian dan juga salat asar. Nah, bukankah salat asar itu telah ada di waktu salat-salat itu? Wa qumu lillahi qanitin, dan lakukanlah salat itu dengan khusyuk. Artinya, salat asar disebutkan ini karena dia salat yang sangat penting yang Allah Subhanahu wa taala tahu banyak kaum muslimin yang lalai. Mengapa lalai? Karena waktu asar ini waktu di mana orang mulai lelah pulang beraktivitas. Kalau dulu pulang berkebun, pulang berternak, kalau sekarang pulang kantor, belum kejebak macet, begitu kan? Dan segala macamnya. Maka banyak orang yang lalai dalam sholat ini. Karena banyak yang lalai dalam sholat ini, hingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sholat ini secara khusus setelah disebutkan secara umum. Maka dalam ilmu ushul fikih dia menjadi istilah taksis ba'dal am, gitu ya. Dia mengkhususkan setelah pengumuman, diumumkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia ditaksiskan. Ini dalil pertama menunjukkan pentingnya asar, waktu asar, karena ulama menafsirkan wal asr itu adalah
demi sholat asar. Pendapat pertama tadi saya sebut ada 2 pendapat. Mendalil yang menguatkan mereka kalau wal asar ini adalah waktu asar, hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sebagaimana dikutip oleh Imam Bukhari mengatakan man taraka sholat al-asri faqad habita amaluhu. Man taraka sholat al-asri faqad habita amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar maka terhapuslah amalnya. Hubut, habit gitu ya. Teman-teman yang mengkaji bahasa Arab tahu maknanya. Jadi barang siapa yang meninggalkan sholat asar maka terhapus amalnya. Seolah-olah sholat asar ini menjadi standar untuk mengukur amal seseorang. Begitu. Maka orang-orang yang menyatakan keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dia akan benar-benar memperhatikan waktu asar ini. Waktu di mana orang lelah, inilah diuji. Kan kita itu diujikan pada titik lemah kita. Kalau udah bukan pada titik lemah, ngapain? Itu namanya bukan ujian. Teman-teman misalkan yang basicnya hukum. Basicnya hukum. Ditanya tentang hukum undang-undang. Itu bukan ujian pada hakikatnya. Karena basicnya itu. Teman-teman yang basicnya fisika, ditanya tentang fisika. Itu ngerti. Yang basicnya kedokteran, ditanya tentang kedokteran. Coba bayangkan yang basicnya matematika, ditanya tentang syariat. Apa usul fikih, dalil tentang ini. Kan itu bingung. Karena bukan basic dia. Seperti itu. Itu karena penting. Begitu ya. Dan kemudian hadis lain juga ini diriwayatkan oleh Bukhari. Muslim Rasulullah SAW mengatakan man sholal bardaini dakhalal jannah. Man sholal bardaini dakhalal jannah. Kalau tadi man taraka sholatul asri faqad habita amaluhu. Barang siapa yang salat meninggalkan asar maka terhapus amalnya. Yang kedua, man sholatal bardaini, barang siapa yang melaksanakan salat bardaini dia akan dakhalal jannah, kata Rasulullah, masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apa itu salat barda ini? Salat barda ini itu adalah salat asar dan salat subuh. Nah, salat subuh kita ketahui salat yang sangat penting ya. Salat yang sangat penting, bahkan bisa juga mengukur keimanan seseorang. Bahkan Rasulullah SAW saking besarnya keutamaan salat subuh berjamaah, begitu ya, sama juga sholat isya berjamaah, sampai mengatakan dalam sebuah hadis, lau ta'lamu ummati ma fil isya wa fil fajri jama'atan la atauhuma walau habwa, kata Rasulullah SAW. Sekiranya umatku itu mengerti keutamaan yang terdapat pada sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah, maka mereka akan mendatangi kedua sholat ini walaupun dengan cara merangkak. Ini keutamaan. Nah, dalil-dalil itu tadi, dalil Al-Quran, surat Al-Baqarah tadi, kemudian 2 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi yang menjadi penguat mereka yang berargumentasi menafsirkan makna al-asr itu adalah waktu asar. Tapi ulama yang kedua, golongan yang kedua, dan ini diambil oleh jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat kalau itu bukan waktu asar, tetapi itu waktu masa secara umum. Tidak ditaksis di asar saja. Mengapa mereka menyaitkan dengan ayat-ayat setelahnya dalam surat ini? Nggak mungkin ini dikaitkan dalam semua ayat panjang ini, amal yang banyak ini dilakukan di waktu asar saja. Artinya mereka mengambil secara tafakur dari sini menyimpulkan bahwasanya ini adalah demi masa, demi waktu. Sebagaimana Ibnu Katsir menafsirkan al-asr az-zamanul ladzi yaqau fi harakatu bani Adam min khairin wa syarrin, gitu ya. Jadi asar ini adalah waktu di mana seseorang itu beraktivitas, baik kebaikan ataupun keburukan. Artinya dia periode, zaman, seperti yang disebutkan zaman, waktu itu mana al-asr. Wa qala Malik, Ibnu Katsir menjelaskan, Malik mengatakan an Zaid an Aslam wal ashi wal mashhur al awal wa aqsamullah ta'ala bidzalika 'alal insan la bi khusr. Jadi intinya periwayatan yang disebut oleh Imam Ibnu Katsir, makna asr itu adalah di sini zaman, dan ini sesuai dengan apa yang dipahami oleh mayoritas para ulama. Jadi kembali makna asr ada 2, yaitu waktu, dan yang kedua adalah waktu asar, yang kedua adalah waktu secara umum. Begitu ya. Dan ini makna asar. Kemudian ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal insana lafi khusr. Nah, innal insana lafi khusr. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan
tentang manusia itu kerugian, gitu ya. Manusia itu memiliki kerugian. Manusia memiliki kerugian. Nah, uniknya spesial sekali kalimat pada ayat kedua ini karena Allah Subhanahu wa taala itu mengalami kerugian yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 kalimat penekanan. Penekanan kalau manusia itu rugi. Manusia itu rugi. Apa saja itu 3 penekanan pada ayat ini? Maka nanti bisa diterjemahkan karena ini penekanan, bisa diterjemahkan secara harfiah. Innal insana lafi khusri, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan kerugian. Jadi ada kata benar-benar karena dia ditekankan oleh Allah. Apa penekanan itu? Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan kalimat qasam. Wal 'asr, sumpah. Nah, kalimat qasam ini kan sumpah untuk menekankan. Kayak kita wallahi, billahi, tallahi, demi Allah. Nah, gitu kan. Demi Allah berarti ini serius nih. Ibrahim, kamu tadi pagi ikut kajian nggak? Misalkan surat Al-Asr. Saya ikut, ini biasa saja. Terus kalau dijawab, wallahi, demi Allah saya ikut. Ini kan lebih serius. Apalagi sampai, wallahi, billahi, tallahi, demi Allah saya ikut. Ini kan gak ada keraguan. Nah, artinya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan kalimat qasam, sumpah. Dan Allah bersumpah kepada apa saja yang dia kehendaki. Adapun manusia nggak boleh bersumpah kepada selain Allah. Ini yang banyak terjadi juga nih di kalangan kaum muslimin, bersumpah wallahi wallahi war rasuli, demi Allah dan demi Rasulullah. Ini salah. Karena kalimat qasam, kalimat sumpah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, man halaka bi ghairillahi faqad kafar. Barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, maka bisa jadi dia telah kufur. Maka nggak boleh, gitu ya. Kalaupun Allah bersumpah dengan apa saja. Ada wal asr, demi masa, wal lail, wal duha, wal fajr, wal qamar. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk yang Allah miliki, yang Allah ciptakan. Dan ini adalah keesaan Allah, kekuasaan Allah, Allah Subhanahu wa taala yang boleh bersumpah atas apapun itu. Kalaupun kita manusia, sumpahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak boleh demi Allah, demi Rasulullah. Nah, kalimat demi Rasulullah ini harus dihapus. Ini akidah, ini penting. Nah, ini penegasan yang pertama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan manusia itu rugi itu dengan kalimat wal asr, demi masa. Seolah Allah Subhanahu wa taala sumpah dengan serius gitu ya. Mengabarkan bahwasanya manusia itu rugi. Allah nggak main-main ngasih taunya, begitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan kalimat inna, gitu. Inna itu artinya apa? Taukid. Yang belajar bahasa Arab akan paham. Inna artinya taukid, yaitu penekanan. Sesungguhnya, berarti ini serius. Sesungguhnya. Ya tadi apa namanya, kalimat kabar. Tadi pagi saya kajian tafsir surat Al-Asr secara online. Sesungguhnya tadi pagi kami melakukan tafsir. Ini kan lebih serius. Nah, Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat ini menekankan. Dan yang terakhir, kalimat penekanan bahwasanya Allah ingin mengabarkan manusia itu secara umum adalah rugi dengan kalimat yang menggunakan huruf lam. Gitu ya. Lam pada kalimat lafi. Lam di sini apa maknanya? Lam juga taukid ya. Yang pernah belajar ilmu nahwu, dia akan tahu huruf taukid ada inna, ada waktu taukid ya, ada inna, ada juga lam gitu ya. Seperti itu. Nah, ini berarti apalagi dalam satu ayat Allah menggabungkan ada inna, ada lam. Berarti ini serius banget. Gitu. Khusrin. Dalam kerugian. Dan Allah Subhanahu wa taala menggunakan huruf fi di situ ya. Huruf fi yang berarti ruginya benar-benar. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan innal insana la khasir misalkan. Sungguhnya manusia rugi, tapi Allah menggunakan berada dalam kerugian. Ini nanti ada alasannya. Begitu ya. Kita lihat dari 3 ini menunjukkan manusia itu rugi secara umum. Dan kerugiannya bukan rugi yang ringan, bukan rugi yang sepele. Mengapa? Dia rugi yang benar-benar rugi. Karena Allah Subhanahu wa taala menggunakan huruf kalimat nakirah.
khusrin. Dalam ilmu bahasa Arab, kalimat itu terbagi dalam banyak. Tergantung model pembagiannya apa. Di antaranya adalah ada satu pembagian yang mana kalimat itu terbagi menjadi dua. Apa saja? Ma'rifah dan nakirah. Ma'rifah itu diketahui dan nakirah itu tidak diketahui, tidak terbatas. Kalau ma'rifah itu terbatas. Nah, salah satu tanda ma'rifah itu ada alif lam mim. Dan nakirah tidak ada alif lam mim. Dan Allah ketika menyebutkan lafi khusr, khusrnya nggak ada alif lam mim. Berarti maknanya apa? Maknanya adalah bahwasannya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Bukan sekedar rugi yang biasa, tapi rugi yang tak terbatas. Itu maknanya. Rugi yang tidak terbatas. Karena tidak ditaksis oleh Allah. Tidak dikasih alif lam mim. Tidak terbatas. Banyak ruginya manusia itu. Kita semua nih. Sekarang ada 126 orang yang bergabung di pagi hari ini. Kita semua berada dalam kerugian, kita semua orang ini. Rugi yang bukan ringan, bukan yang kaleng-kaleng, tapi rugi yang benar-benar rugi. Karena Allah menyebutkan dengan kalimat nakirah. Nah, ini makna dari ayat yang kedua dari surat Al-Asr ini, gitu ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan kalimat fi yang berbeda kalau tidak pakai fi. Kalau tidak pakai fi, misalkan innal insana la khusrin atau la khasir, manusia itu rugi, tapi Allah menggunakan la fi khusr, berada dalam kerugian, seolah-olah manusia itu tenggelam di dalam lautan kerugian, gitu. Saking banyaknya. Kita kalau berenang bukan sekadar minum air. Kalau minum bukan air, bukan sekadar minum, tapi kan tenggelam bersama air. Ini kan maknanya sangat dalam, begitu. Dan kalimat lafi, ada huruf fi di sini, ini menunjukkan kaitannya dengan manusia benar-benar kerugian dan bahkan mengarungi samudra kerugian. Udah rugi samudra lagi, kan sial banget gitu ya, seperti itu. Rugi yang setetes saja kita nggak enak, apalagi rugi yang sesamudra, maka lebih nggak enak lagi. Dan ini yang Allah jelaskan buat siapa? Buat manusia. Nah, kemudian ulama berbeda pendapat, gitu. Ulama berbeda pendapat terkait dengan makna insan di situ. La fi khusrin, innal insana. Manusia di situ siapa? Nah, ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan dia adalah orang-orang kafir. Sungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu adalah orang-orang yang benar-benar berada dalam kerugian. Nah, ini tafsir mereka. Tapi yang kedua mengatakan manusia secara umum, beriman ataupun tidak beriman, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa mereka mengaitkan dengan ayat-ayat setelahnya? Karena memang orang kafir tidak mungkin melakukan ayat-ayat amal-amal yang disebutkan oleh Allah dalam ayat-ayat setelahnya. Nah, artinya yang rajih yang disepakati oleh para ulama adalah manusia di sini adalah seluruh manusia, baik muda ataupun tua, orang desa ataupun orang kota, laki-laki ataupun wanita, beriman ataupun tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya masuk ke dalam ayat kalimat insan di sini. Begitu ya. Nah, ini ayat yang kedua. Kemudian ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala dan ini ayat terakhir mengatakan illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi ada orang-orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengecualian ini menunjukkan bahwasanya mereka tidak mendapatkan kerugian. Nah, tadi kan manusia berenang dalam lautan kerugian, kecuali ada 3 golongan manusia. Ada 3 golongan manusia, atau bisa juga kita tafsirkan ada 4. Yang ketiga dan 4 itu kita pisah. Yang pertama siapa dia? Yang pertama adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi orang yang beruntung, gitu ya. Karena keimanan itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita semua. Keimanan yang dia bersumber pada keyakinan. Karena dia adalah sesuatu yang gaib. Seperti iman kita dalam hukum iman,
Ketika Rasulullah SAW ditanya dalam hadis Jibril At-Tawil, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sedang bersama Umar dan beberapa sahabat lainnya. Seperti diceritakan oleh Umar bin Khattab, ketika kami sedang julus inda Rasulullah SAW, ittala alaina rajulun syadidu bayadi siyab, syadidu sawadi sya'r, la yura alaihi asar, la yura alaihi safar, wa la yarifu min ahad. Umar, ketika kami lagi duduk-duduk, ada seseorang yang menggunakan pakaian sangat putih, rambut yang sangat hitam, tidak ada tanda-tanda bekas perjalanan jauh, tapi tidak ada yang mengenal satupun di antara kami. Kemudian fajalah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk di depan Nabi, fastanda rukbati ila rukbatai, menempelkan dengkul dia dengan dengkul Nabi, wa kafai ala fakhidai, meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Nabi. Kemudian dia berkata, ya Muhammad, akhbirni Islam, wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Nabi menjawab dengan rukun Islam, tasyhadu an la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah, tuqima sholata wa zakata sum Ramadan, tahajjal baita man istata'a ilaihi sabila, syahadat, puasa, syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji kalau mampu. Kemudian orang itu mengatakan sodakta, dan Umar mengatakan ajibna lahu yas'alu wa yusadiku, kami heran dengan orang ini, kok nanya dan tapi membenarkan. Kemudian faqala summa qala fakhbirnal iman, kasih tahu kepadaku wahai Muhammad tentang iman. Nah, lihat iman ini. Apa kata Nabi SAW? Antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, gitu ya. Wal yawmil akhiri wa tuminu biqadari khairi wa syarrihi. Iman ini sekian dari 6 ini lebih banyak adalah pada perkara-perkara gaib. Artinya keimanan adalah keyakinan. Maka orang yang sudah mempercayai yang gaib terkait dengan agama ini, dia adalah sesuatu yang sangat beruntung. Kepada Allah, Allah kan gaib, kita nggak ada yang bisa melihat Allah. Tetapi tanda-tanda Allah kita bisa melihat. Apa? Buktinya ada langit, pasti ada yang menciptakan langit. Buktinya ada gunung, pasti ada yang menciptakan gunung. Buktinya ada lautan, pasti ada yang menciptakan lautan. Kita nggak bisa melihat Allah, tapi bisa melihat tanda-tanda bahwasanya Allah itu ada. Gitu ya. Wa malaikati, begitu juga malaikat, kita nggak bisa melihat. Kutubihi, kitab-kitab Allah, ini yang paling bisa lihat. Walaupun sekarang yang bisa dilihat barangkali yang benar keautentikannya adalah Al-Quran Al-Karim. Kitab-kitab sebelumnya ini diragukan terkait dengan keberadaannya saat ini, apakah dia benar-benar otentik atau sudah campur tangan manusia. Wa rusulihi, rasul-rasul sebelum Allah, wal yaumil akhiri, hari akhir, wal qadari khairi wa syarrihi, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah baik ataupun buruknya. Kayak ini. Keimanan. Dan iman itu kata Rasulullah SAW kan banyak cabangnya. Al-imanu bid'un wa sab'un aw bid'un wa situna syu'bah. Fa'afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adanaha imatatul adha anit thariq wal haya minal iman. Atau dalam riwayat lain wal haya syu'batun minal iman. Kata Rasulullah SAW, iman itu ada 72 atau 73 cabang. Yang paling baik adalah, yang paling afdol, yang paling utama keiman itu adalah perkataan la ilaha illallah. Itu kalimat puncak dari keimanan. Dan yang paling rendah adalah imatatul adza anit thariq, menyingkirkan mara bahaya dari jalan, duri, sampah, kemudian kulit pisang. Dan Rasul mengatakan al-haya syu'batun minal iman, al-haya minal iman, rasa malu itu bagian daripada keimanan. Orang kalau punya malu berarti dia punya iman. Jadi gitu ya. Dan saking imannya juga para ulama banyak, saking pentingnya juga para ulama banyak menulis tentang iman. Di antaranya adalah Imam Baihaqi yang punya judul kitab Syu'batul Iman atau Syu'abul Iman. Gitu ya. Dan ini adalah keimanan. Maka dia sangat penting. Karena itu orang yang beriman ini orang yang dia tidak merugi. Dalam banyak ayat Allah sebutkan keberuntungan buat orang-orang yang beriman. Nah, kemudian yang kedua, Masya Allah, tidak terasa sudah 1 jam ya. Mudah-mudahan keburu gitu ya. Hasil catatan oretan bisa disampaikan. Kemudian yang kedua adalah orang yang beramal soleh. Nah, sebenarnya ikhwas kalian, teman-teman semua, amal soleh ini bagian daripada iman. Karena iman tadi ada 72 atau 73 cabang kata Rasulullah SAW. Iman itu ada banyak.
Tapi mengapa amal soleh di sini disebut lagi? Kenapa? Ini mirip dengan alasan sholat asar tadi. Berarti kayak sholat asar tuh penting dari sholat-sholat selainnya. Sama juga dengan ini, amal soleh penting daripada cabang-cabang iman selainnya. Karena dia adalah bukti. Kalau seseorang tuh benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Jadi kan hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta, jagalah sholat-sholat dan juga sholat asar. Berarti sholat asar penting. Pun dalam ayat lain, misalkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, misalkan dalam surat Al-Baqarah, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa inna Allah aduwwul lil kafirin. Lihat, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi. Barang siapa yang menjadi musuh buat Allah, memusuhi Allah, malaikat dan rasul-rasul Allah. Malaikat sudah disebut, tapi Allah menyebut wa jibril wa mikala. Siapa Jibril dan Mikal itu? Malaikat. Tapi kenapa disebut? Bukankah tadi sudah disebut wa malaika? Ini berarti Jibril dan Mikail itu penting. Lebih istimewa dibandingkan malaikat-malaikat lainnya. Nah, begitu ya. Seperti itu. Nah, begitu juga ketika Allah berfirman, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Padahal amal soleh ini bagian daripada iman, karena iman tadi syu'bah wa bid'un wa sab'un atau situn wa syabu'un. Dia banyak 72 atau 73, tapi mengapa dia sebut lagi illadzina amanu wa amilus sholihat? Berarti amal soleh ini adalah yang paling penting dari keimanan. Mengapa? Karena dia adalah bukti seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pembuktian iman itu dengan al-jawarih, kata para ulama, dengan amal-amal perbuatan. Sama kayak seseorang yang sedang jatuh cinta. Dua orang bujang gadis. Nah, ini kan banyak bujang gadis nih. Bujang gadis jatuh cinta. Cinta yang benar pembuktian itu apa? Bukan dia datang memberikan bunga, tapi dia datang untuk mengajak menikah. Bukti cinta. Karena Rasul mengatakan, la hubba illa bin nikah. Tidak ada pernikahan kecuali dengan pernikahan. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, atau dengan redaksi yang lebih tepat. Seperti itu. Artinya pembuktian. Bukti cinta apa? Bukti cinta dia mengajak berumah tangga. Bukti cinta apa? Dia mengasihi. Bukan dengan ungkapan dia, tapi dengan perbuatan. Nah begitu kan. Nah begitulah bukti iman kepada Allah. Bukan sekedar mengatakan aku beriman kepada Allah, tapi kita tunjukkan iman kita dengan amal soleh. Maka ada istilah Islam KTP. Siapa Islam KTP? Dia baru dengan ikrar kalimat saja, saya berislam. Tapi dia belum menerapkan Islam dia. Baru sebatas mengimani, belum sampai kepada pengamalan. Ini penting. Apalagi sampai pengamalan dengan cara yang terbaik. Tadi hadis Jibril at-Tawil yang saya sebutkan tadi tentang iman. Setelah itu kan Rasul ditanya oleh malaikat Jibril, "Fa'akhbirna al-ihsan." Kasih tahu kepadaku apa ihsan itu. Rasul mengatakan, "Anta budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Engkau melihat Allah, beribadah kepada Allah sallallahu engkau melihat Allah. Kalau tidak, yakini saja Allah melihat engkau. Artinya apa? Pengamalan dengan bentuk pengamalan terbaik. Sambil meresapi bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengamati, memantau kita semua. Spesial bukan? Gitu ya. Maka kenapa disebut amal soleh? Walaupun amal soleh bagian daripada keimanan, karena amal soleh itu adalah bukti dari imannya seseorang. Karena pembuktian itu bukan dengan ucapan, tapi pembuktian itu dengan perbuatan. Sama seperti antum, mahasiswa, misalkan yang masih status mahasiswa. Hari ini, semester ini misalkan nilainya buruk, jauh dari target. Kemudian nyesal. Dan dia mengatakan kepada teman-temannya di kos, di asrama atau lain sebagainya, saya bersumpah, saya akan memperbaiki nilai saya dan saya akan tidak akan jatuh pada lubang yang sama. Saya akan serius. Sumpah dia ini benar atau tidak dibuktikan bukan dengan ucapan dia. Benar nggak? Oke, gue lihat lo nanti gimana, gitu kan ya. Ternyata masuk semester baru, masih aja bolosnya, masih aja malesnya, masih aja nggak ngulangnya. Dia mau ujian, sibuk sana sini, lihat catatan teman gimana, buat catatannya.
berarti kan dia tidak serius dalam ucapan dia. Karena pembuktian itu bukan dengan ucapan saja, tapi dengan amal. Dan disinilah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan amal soleh, gitu ya. Dan amal soleh itu syaratnya ada dua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana dikatakan ulama, yaitu yang pertama adalah ikhlas karena Allah, yang kedua adalah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun nanti sunnah ini luas, karena ada kalimat bid'ah. Kullu bid'atin dolalah wa dolatin finnar. Ada hadis itu hadis sahih. Tetapi apakah semua yang berbeda nggak dilakukan Nabi itu bid'ah? Oh, belum tentu. Itu nanti pembahasan yang berbeda, panjang soal itu. Tapi dua amal ini penting. Maka ketika kita beramal soleh, semangat beramal soleh, bukan saja beramal soleh, tapi perhatikan amal soleh kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in nawa. Faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Kata Nabi SAW, amal kita itu tergantung niatnya, dan seseorang akan meraih sesuatu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia menuju Allah dan Rasulnya. Maka barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau wanita yang ingin dinikahinya, maka sebatas itu. Karena kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan, ma laysa lillahi la yanfa' wa la yadum. Segala sesuatu yang dikerjakan bukan karena Allah, maka dia tidak bermanfaat dan tidak akan bertahan lama. Enggak konsisten, dan nanti di akhirat tidak bermanfaat. Ini amal. Termasuk disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada seseorang yang dibangkitkan dan ditanya Allah Subhanahu Wa Taala tiga orang manusia. Yang pertama adalah orang berilmu, yang kedua adalah orang berinfak dermawan, yang ketiga adalah orang yang berjihad. Yang berilmu ditanya, apa yang kau lakukan di dunia? Dia mengatakan, ya Allah, aku belajar dan aku mengajar ikhlas karenamu untuk mengharapkan ridhamu. Apa kata Allah? Kadzabta, engkau berdusta. Sungguhnya engkau belajar supaya engkau disebut orang yang punya ilmu, orang alim, orang-orang menghormati engkau. Bukankah engkau telah mendapatkan pujian itu? Sekarang malaikat tolong seret dia dan lempar dia ke neraka. Diseret oleh malaikat dan dilempar ke neraka. Niat, padahal dia orang berilmu. Kemudian yang kedua adalah dermawan, rajin sedekah. Tanya, apa yang kau lakukan? Kata Allah, ya Allah, aku berinfak, bersedekah, melakukannya karenamu ya Allah, untuk mengharapkan ridhamu. Apa kata Allah? Kadzabta, engkau berdusta. Sungguhnya engkau melakukan itu supaya engkau disebut sebagai orang yang dermawan, engkau baik hati. Engkau telah mendapatkan gelar itu. Sekarang malaikat tolong seret dia dan lempar dia ke neraka. Diseret dan dilempar. Yang ketiga mujahid, orang yang berjihad dan terbunuh di medan jihad, syahid. Tanya oleh Allah, apa yang kau lakukan? Ya Allah, aku berjihad membela agamamu ya Allah, melawan musuh-musuhmu ya Allah, hingga aku terbunuh, mati di jalanmu ya Allah. Allah katakan, kadzabta, kau berdusta. Engkau sesungguhnya berjihad supaya engkau disebut sebagai orang yang berani, pemberani, hebat. Dan engkau melakukan itu supaya engkau mati syahid, disebut sebagai syuhada, pahlawan. Engkau telah mendapat gelar itu. Sekarang malaikat tolong seret dia dan lempar ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, karena dalam amal kita pastikan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Walaupun nanti apa yang tidak dikerjakan Rasulullah bukan berarti adalah bid'ah secara syariah, gitu ya. Karena makna bid'ah ini luas, gitu ya. Nanti pembahasannya berbeda. Bisa pada seri berikutnya terkait dengan tafsir makna bid'ah, panjang, gitu ya. Tidak semua yang baru adalah bid'ah. Gitu. Yang ketiga adalah yang orang yang selamat, yaitu orang yang menasihati dalam kebenaran. Orang yang menasihati dalam kebenaran. Ini penting, teman-teman sekalian. Orang yang menasihati dalam kebenaran ini. Menasihatinya bukan satu arah ya. Tapi Allah gunakan watawasau. Tawasau itu menggunakan wazan tafa'al. Ya. Dalam bahasa Arab artinya saling, ada dua arah.
Jangan saya terus ngasih nasihat, kalian nasihati saya, kurang lebih gitu. Begitu. Jangan kamu minta nasihat terus, nasihat saya juga dong, saya juga butuh nasihat. Maka saling memberi nasihat. Amar ma'ruf ini adalah kebaikan, gitu ya. Melakukannya adalah sebuah perbuatan hebat dan dia adalah amal-amal mulia. Pekerjaannya Rasulullah SAW dan para anbiya. Allah menyebutkan banyak dalil tentang keutamaan menasehati. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ulaika humul muflihun, kata Allah. Hendaknya ada dari kalian segolongan orang yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh yang baik gitu ya, mencegah dari yang mungkar. Mereka lah orang-orang yang bahagia, beruntung. Lihat, disebutkan orang beruntung. Bahkan perintah Allah Subhanahu wa taala juga melakukan itu. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian tuh orang yang baik. Kalian tuh umat terbaik yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tugasnya apa? Menyuruh yang baik, yang bukan. Nasihat. Nasihat itu penting. Allah Rasulullah SAW mengatakan, mandala ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ili. Dan siapa yang menunjukkan suatu kebaikan hingga dia mendapat hidayah, maka dia mendapatkan kebaikan semisalnya. Nah, jadi saling menasihati, bukan satu arah menasihati. Tetapi jangan pula nanti setelah dari sini frontal. Oh, saya nggak mau menjadi orang yang rugi, saya harus menasihati orang. Ketemu teman, lu pakai jilbab lu. Kalau nggak jilbab neraka lu masuk surga nggak lu? Ada yang teman merokok, astagfirullah, lu mubazir, lu ngabisin rokok, lu bayangkan gini-gini. Di jalan semangat, bukan gitu juga. Artinya semangat berdakwah, semangat memberi nasihat, tetapi berdakwah dan menasihat itu punya adab. Ini penting. Gitu ya. Menasihati, berdakwah itu bukan frontal, ada adab. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek, apalagi menginjak. Gitu ya. Dakwah itu dengan kelembutan, bukan dengan kekerasan. Santun dakwah itu. Sampai-sampai Imam Syafi'i punya kalimat. Ia mengatakan, apa kata Imam Syafi'i? Man wa'adha akhahu sirran faqad nasahahu wa man wa'adahu alaniyatan faqad fadahahu. Barang siapa yang mengingatkan saudaranya dengan cara sirron, rahasia, tersembunyi, maksudnya ini menjaga kemuliaan dia, di belakang dia menasihatinya, mengingatkannya, faqad nasahahu, maka kata Imam Syafi'i berarti dia telah menasihatinya. Wa man wa'adahu alaniyatan, barang siapa yang mengingatkannya dengan cara terang-terangan di depan umum. Ibrahim, sholat subuh dong. Wah, ini kan di depan umum, di sini lagi banyak orang. Maka apa yang terjadi? Faqad fadhahahu, maka berarti dia telah menjatuhkan harga dirinya, merampas kemuliaannya. Enggak boleh. Punya adab. Orang-orang soleh terdahulu itu punya adab. Ada kisah tentang Imam Ahmad bin Hanbal. Imam bin Hanbal ini punya murid. Muridnya ini berceramah, memberi nasihat. Dan Imam Ahmad menjadi pendengar. Pendengar melihat. Dan ternyata ada kesalahan yang diucapkan oleh muridnya. Apa yang dilakukan Imam Ahmad? Imam Ahmad tidak langsung menegur nih. Tapi Imam Ahmad punya cara untuk menegur nih. Bagaimana caranya? Imam Ahmad tahu kalau muridnya ini suka begadang untuk belajar. Jadi di malam-malam masih terjaga dia, masih baca buku. Di saat seluruh anggota keluarganya sudah pada tidur. Maka Imam Ahmad tahu dan dia tanpa memberi kabar kepada muridnya, malam hari mengetuk pintu rumah muridnya. Dan muridnya itu keluar karena dia belum tidur, bangun, dan kemudian mempersilahkan Imam Ahmad masuk. Imam Ahmad bin Hanbal masuk dengan cara menuntun sendalnya dan jinjit jalannya pelan-pelan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya anggota keluarga muridnya itu tidak bangun. Dan jinjit begitu dipersilakan kursi, kursinya pun diangkat pelan-pelan. Tidak ada suara. Dan kemudian ada apa guru? Imam Ahmad berbicara dengan suara yang lirih, suara yang lembut dan mengatakan, mengingatkan, menegur muridnya atas kesalahannya siang tadi. Dengan cara yang lembut supaya anggota keluarganya tidak dengar. Dengan supaya si muridnya tidak tersinggung dan tersakiti. Setelah itu dia langsung pulang. Lihat bagaimana adabnya.
Jangan ente adab di Facebook menceramai orang, bulan dan segala macam. Ini punya adab gitu ya. Tapi Ustaz, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawassaw bil haqq." Gitu kan. Kulil haqq walau kana murron, katakan yang hak walaupun pahit. Ini pahit sih, tapi ini kebenaran. Ente kita berantem itu namanya. Udah kita gulet aja gitu. Kalau ada orang-orang seperti itu, maka apa namanya? Perlu ada. Yang ketiga ada, yang terakhir keempat adalah wa tawassaw bis sabr, mengingatkan tentang kesabaran. Wa tawassaw bil haq itu kan mengingatkan seseorang kalau orang itu salah. Dikasih tahu yang benar. Atau orang nggak melakukan salah, tapi dibimbing melakukan yang benar. Itu wa tawassaw bil haq. Tapi wa tawassaw bis sabr itu menghibur orang yang berduka. Dan kesabaran itu adalah kebahagiaan. Kata ulama, bahagia itu ada 3. Kata para ulama, bahagia itu ada 3. Disebutkan, unwanus sa'adah salasatun. Tanda seseorang bahagia itu ada 3. Yang pertama, idza u'tiya syakara. Ketika dia diberi, maka dia bersyukur. Ini tanda yang pertama. Yang kedua, idza butuliya sabara. Ketika dia diberi ujian, dia bersabar. Yang ketiga, idza aznaba istaghfara. Ketika dia berdosa, maka dia beristighfar. Ini tanda orang bahagia ada 3. Dan kita buat teman kita bahagia dengan kesabaran dia. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan yuwaffa ujurahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu diberikan balasan yang tak terbatas oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu kan? Sabar tuh Masya Allah luar biasa. Pekerjaan orang soleh. Bahkan cara meminta tolong kepada Allah pun dengan sabar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Wahai orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Begitu. Dan apa namanya? Balasannya sangat besar berdasarkan berbagai riwayat. Dan apa namanya? Ujian kan fitrah. Maka kita menghibur saudara kita yang mendapatkan fitrah ujian itu dengan kesabaran. Gitu. Dengan kesabaran. Sehingga pernah di zaman Nabi juga kan sahabat itu udah lelah dengan ujian. Gitu ya. Kegoncangan. Dalam Al-Qur'an disebutkan. Digoncangkan, ujian yang berat. Sampai mereka berkata, mata Nasrullah ya Rasul, kapankah pertolongan Allah? Tapi Rasul menguatkan, ala inna nasrullahi qarib, sabar, pertolongan Allah itu dekat. Lihat, saling mengingatkan dalam nasihat. Kesabaran. Begitu. Bahkan dalam Quran surat Al-Insan disebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan balasan buat orang-orang yang mereka sabar, atas kesabaran itu Allah berikan jannah wa harira. Harira itu apa? Sutra. Sutra itu maksudnya apa? Lambang dari kemuliaan. Kayak mahkota, lambang dari kemuliaan. Sutra juga lambang kemuliaan. Maka dia mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesabaran. Harus diingatkan teman-teman sabar. Sabar. Dan Rasulullah SAW kan pernah mengingatkan, ajaban ya amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkara orang-orang beriman ini. Inna amrahu kulluhu khair. Sungguhnya keadaan apapun bagi seorang yang beriman itu adalah baik. Gitu ya. Ketika dia mendapatkan sarra, kebahagiaan, maka dia syakar. Gitu ya. Dia bersyukur kepada Allah. Dan syukur ini baik untuk dia. Dan ketika dia dikasihkan dorra, ujian yang berat, sabar, maka dia bersabar, dan sabar ini adalah khairan lahu, yaitu baik untuk dia. Maka inilah orang beriman. Orang beriman itu bersyukur dan bersabar. Bahkan tadi saya sebutkan dia adalah orang yang bahagia berdasarkan perkataan para ulama. Artinya teman-teman sekalian, kita menciptakan kebahagiaan demi kebahagiaan buat teman kita, buat sahabat kita, buat saudara kita, dengan membimbing dia untuk menjadi pribadi-pribadi yang soleh, dengan pribadi-pribadi yang sabar ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar, 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 maka Allah akan memberikan kebahagiaan buat kita semua. Dan sabar itu ada 3.
Mohon maaf, udah jam 8:30 ya. Udah 8:30 ya. Aduh, saya nggak merasa nih. Oke, kalau gitu apa namanya sampai sini aja. Sebenarnya pengen dijelaskan sabar lebih luas. Sabar tafsir ulama, tapi pemaparan juga bisa panjang lagi. Maka nanti khawatir terputus dan habis waktu teman-teman mendengarkan saya ceramah. Nanti nggak bisa berhenti lagi di kajian ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Saya rasa saya cukupkan sampai sini dulu. Barangkali nanti kalau ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, bisa kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Wallahual muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, syukran jazakumullah atas penyampaiannya yang sangat rinci, yang sangat jelas bagi kita semua di sini terkait tafsir tadabbur surat Al-Asr. Ya. Kemudian sesi selanjutnya itu tanya jawab. Dipersilakan kepada teman-teman untuk mengajukan pertanyaan, bisa di kolom komentar. Saya juga saya juga mengajukan lewat mikrofon. Nanti dipersilakan oleh saya. Ya, ini sudah ada satu pertanyaan. Saya dulu mau bertanya, tadi saya menyebutkan makna pada surah Al-Baqarah ayat 9, barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat, dan seterusnya. Adakah sebab yang menjadikan kedua malaikat tersebut disebutkan secara khusus pada ayat di atas? Silakan dijawab, Ustaz. Baik, apa namanya, sebentar ya. Allahumma sholli ala Muhammad, biar enak. Sebenarnya ada sebab, tapi saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir biar kita jelas. Dulu saya apa namanya mereview kepada kitab saya di belakang sebentar ya. Baik. Sambil menunggu Ustaz, silakan yang ingin bertanya bisa mengajukan di kolom komentar. Sekarang kita lihat bagaimana pendapat Imam Ibnu Katsir, gitu ya. Pendapat Imam Ibnu Katsir sambil nanti baru saya jelaskan apa itu keutamaan malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Kita sebutkan pada surat Al-Baqarah tadi ya, ayat 98. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mohon maaf sebentar. Oke. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusuli wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin." Ini ayat yang tadi yang kita sebutkan, dan Lulu Fauziyah Priyandini ya yang bertanya terkait dengan ayat ini, apa sih keistimewaan Jibril dan malaikat malaikat Mikail, sehingga Allah Subhanahu wa taala mentaksis mereka, mengkhususkan mereka di dalam ayat ini bahwasannya mereka ini menjadi istimewa, begitu ya. Nah, sebutkan sebentar, kita cek dulu apakah dia menyebutkan atau tidak. Baik, apa namanya? Panjang ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, kenapa malaikat Jibril itu menjadi istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala? Di sini Imam Ibnu Katsir sampai menyebutkan beberapa ayat lain. Gitu. Beberapa ayat lain yang melengkapkan tentang keutamaannya. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzala ala qalbika biidznillah." Barang siapa yang menjadi musuh bagi Jibril, sungguhnya Jibril itu yang telah turun kepada hatimu dengan izin Allah, wahai Muhammad. Artinya apa di sini? Keistimewaan malaikat Jibril itu adalah yang turun kepada Rasulullah SAW menjadi perantara untuk menyampaikan wahyu. Gitu. Ini malaikat Jibril. Sampai malaikat Jibril ini kan mendapatkan gelar apa? Khususnya kepada Lulu dan semuanya, malaikat Jibril itu mendapatkan gelar Sayyidul Malaikah, kata para ulama, yaitu pemimpinnya para malaikat. Mengapa? Karena dia yang membimbing Rasulullah SAW, yang dia mengantarkan perintah Allah berupa Al-Quran kepada Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Tercatat Rasulullah SAW pernah berapa kali dibimbing. Yang pertama kapan? Yang pertama itu adalah ketika turun ayat yang pertama Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kan ketika diperintahkan didekap itu Rasulullah SAW didekap. Iqra, bacalah. Malaikat, ya Rasul bingung. Ma'ana biqari. Aku nggak bisa baca. Apa yang harus aku baca? Iqra, ma'ana biqari. Aku nggak bisa baca. Apa yang aku baca gitu loh. Sama kayak saya. Kalian kasih ke saya tulisan Jepang. Baca ke saya. Baca. Saya mau baca apa? Nggak ngerti kok. Tulisannya kelihatan. Baca lah. Mau baca apa sih nggak tahu gitu. Mau kalian paksa, kalian pukul saya nggak akan bisa baca. Kecuali kalian kasih tulisan Latin. Bahasa Inggris kah? Gitu ya. Bahasa Belanda kah? Jerman kah? Saya akan baca. Walaupun salah, setidaknya saya bisa baca. Misalkan ada tulisan stay at home. Saya bacanya stay at home. Setidaknya saya masih bisa mengucapkan walaupun salah. Gitu loh. Nah inilah yang terjadi pada Rasulullah SAW. Rasul kan nggak ngerti baca apa gitu. Kemudian dibimbing oleh malaikat Jibril itu yang pertama. Dan yang berikutnya pernah juga malaikat Jibril dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keutamaan malaikat Jibril, mengapa dia dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ayat ini sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan malaikat Jibril alaihi assalam dalam sebuah ayat. Kemudian malaikat Mikail ini sering namanya menjadi penyanding namanya malaikat Jibril alaihi salam. Gitu. Coba teman-teman buka cek aja Google Jibril Mikail. Itu dalam ayat banyak tersanding malaikat Mikail itu disandingkan dengan malaikat Jibril. Artinya segala sesuatu ketika disandingkan dengan yang mulia pasti dia mulia. Segala sesuatu ketika disandingkan dengan mulia pasti mulia. Malaikat Mikail disandingkan dengan malaikat Jibril yang mulia pasti dia mulia. Gitu ya. Presiden, anak muda ngumpul dengan presiden, staf, pasti dia dihormati. Kenapa? Walaupun anak muda, dia stafnya presiden. Begitu ya. Nah itu. Maka kemuliaan malaikat Mikail banyak riwayatnya nanti. Tapi waktu kita terbatas. Setidaknya kita bisa mengatakan salah satu keutamaan malaikat Mikail karena dia bersanding dengan malaikat Jibril alaihissalam. Dan segala sesuatu yang bersanding dan mulia pasti mulia. Begitu. Dekat gitu. Orang fitrah kita melihat gitu. Ketika saya dekat dengan Pak Anies Baswedan misalkan, orang melihat pasti saya ini punya jalur khusus, punya kemuliaan khusus, begitu kan? Dan lain sebagainya. Bahkan kemuliaan seperti contohnya kemuliaan dan Quran. Ada kalimat ulama begini. Kullu syai'in yurbatu bil Qur'ani fa asba'a 'azima. Segala sesuatu manakala dikaitkan, didekatkan dengan Al-Qur'an maka dia menjadi mulia. Gitu kan? Nah, banyak gitu ya. Ketika malaikat Jibril menjadi sayyidul malaikah karena perantara Al-Qur'an. Islam menjadi agama yang diridhoi Al-Qur'an. Ramadan menjadi bulan yang diberkahi karena syahr Ramadan allazi unzila fil Qur'an dan segala macam. Lihat, yang bersanding dengan Quran jadi mulia. Gitu kan? Yang bersanding dengan Al-Qur'an semua jadi mulia. Hari Jumat, malam Lailatul Qadar semua menjadi mulia. Nah, begitupun yang segala sesuatu yang disanding dengan mulia pasti mulia. Bersanding dengan malaikat Jibril maka dia menjadi mulia. Walaupun malaikat Mikail dalam banyak riwayat juga disebutkan tentang keutamaannya. Tapi kalau malaikat Jibril tidak perlu diragukan karena dia adalah sayyidul malaikah berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih itu sebagai jawaban kenapa malaikat Jibril dan malaikat Mikail itu diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Silakan yang lain jika ada pertanyaan bisa diajukan di kolom komentar. Ya, sambil menunggu pertanyaan Ustaz, tadi Ustaz mengatakan terkait keutamaan surat Al-Asr, bahwasanya Rasul mengatakan bahwa ketika dua sahabat bertemu, pasti mereka tidak akan berpisah sebelum membaca surat Al-Asr. Saya teringat ketika waktu saya TK, sebelum pulang kita baca surat Al-Asr dulu. Saya tidak tahu apa mengikuti hadis Nabi tersebut atau hanya sekadar untuk kita menghafal surat Al-Asr aja. Iya. Memang benar. Ini masa kecil
masa kecil anak-anak Indonesia di TPA, di tempat-tempat ngaji kampung, biasanya sebelum pulang wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa amilus sabar. Bahkan juga di sekolah-sekolah. Kalau dulu sekolah madrasah ibtidaiyah atau sekolah umum dulu ya, yang mayoritas muslim itu, saya pun di sekolah baca sebelum pulang wal asri innal kan bacanya gitu. Wal asri, ujung-ujungnya luar. Saya masih teringat masa-masa itu. Sri innal insana gitu kan, sambil tapi itu melekat. Suaranya terputus. Apakah itu juga karena utamanya? Wallahu ta'ala alam. Tapi kalau saya Indonesia mengikuti apa yang sebuah kalimat perpisahan yang isinya adalah nasihat, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, Ustaz. Terima kasih. Mas mulai pertanyaan ya? Iya. Oke, saya jawab ya. Ini Nurizkia ya? Nurizkia, pertanyaannya adalah saya merasa lebih mudah mengingatkan teman daripada orang tua. Bagaimana cara adab yang benar dengan orang tua? Ini bukan cuma Nurizkia Hanifah aja, semuanya. Gitu loh. Maka yang pertama beruntung kalau teman-teman punya orang tua yang soleh, punya orang tua yang baik gitu ya. Karena kita nggak punya tantangan mengingatkan orang tua. Nah, tapi yang menjadi masalah ada orang tua yang perlu diingatkan. Orang tua itu kan ya dia yang melahirkan kita. Kamu di perut ibu, kamu nasihatin ibu. Ada orang tua yang begitu. Ada orang tua juga sudah orang baik dinasihatin ngeyel, merasa lebih tahu. Ya kan. Maka gimana sih cara menasihati orang tua yang benar? Yang paling efektif menasihati orang tua itu adalah dengan perbuatan kita. Ini yang paling penting, yang pertama. Artinya gini, kita contohkan dulu di hadapan mereka bahwasanya kita ini orang yang layak untuk didengar pembicaraannya. Kebanyakan orang itu nasihatnya ditolak karena apa yang dia lakukan itu jauh dari apa yang dia ucapkan. Dia masih banyak ngeyelnya, masih tukang ngambeknya, masih suka marahnya. Orang ketika melihat dengan nasihat, misalkan saya orang tua, saya punya anak-anak saya ngambek-ngambekan, orang saya gini-gini. Orang dia aja sholat susah misalkan. Nasihatin, walaupun saya salah, fitrahnya biasanya saya ngomong, kamu aja begitu. Nah artinya ini bergaining position, kita tempatkan diri kita sebagai orang yang baik, kita contohkan, kita tempatkan diri kita kalau kita orang yang layak didengarkan omongannya. Orang tua kita nggak punya masalah dengan orang tua kita, masalah ekonomi termasuk, masalah apapun itu, maka ketika telah selesai itu kita akan mudah. Ini yang paling penting. Kita rajin, bersih, jadi nggak ada sekat untuk orang tua itu mengkanter kita. Nah, saya berupaya untuk melakukan ini di keluarga, di orang tua ataupun di keluarga. Kita bahkan kalau bisa menjadi orang yang tidak butuh ekonomi, bukan di bawah sampai tangannya di atas. Kita ketika mereka butuh, kita yang bergerak. Dia sakit, kita yang bergerak. Kalau ini yang kita lakukan, jangankan kita menasihati, kita diminta untuk menasihati mereka. Ini penting, gitu loh. Nah, kebanyakan yang salah, kita ini masih orang yang ada di bawah. Kita butuh, kita menyusahkan, ada orang tua butuh apa-apa, kita nggak bergerak. Maka ketika kita nasihatin, orang tua ngeliat, aneh banget ya kayaknya, ya nggak salah loh, gitu kan. Tapi kalau kita orang tua butuh, tanpa diminta kita bergerak. Kemudian dia butuh, kita orang yang paling hadir pertama. Kemudian kita cocokkan dengan prestasi kita, dengan kehidupan kita, ekonomi kita nggak minta, apalagi kita sampai memberi, misalkan gitu ya. Ini menjadi satu keteladanan, bahkan kita enggak menasihati pun diminta. Ini menurut kamu gimana ya? Sampai seperti itu. Nah, menurut kamu gimana ya? Nah, kalau misalkan belum mampu secara ekonomi kita tidak meminta ataupun tidak memberi, setidaknya kita contoh dalam keteladanan akhlak kita, sholat kita, ibadah kita, kebersihan kita. Ini menjadi baik. Kebanyakan anak-anak, teman-teman, ini berapa kali saya ditanya akhwat, saya nasihatin pada para akhwat, terkadang akhwat sudah berhijrah, hijab, sudah menutup aurat, pakaiannya bagus, tetapi di rumah berantakan, males, nggak nyapu misalkan, orang tua masak sendiri nggak dibantu, beli air, segala macam, akhlaknya hanya di luar, di dalam ya orang tua nggak didengar. Aneh ngelihatnya, begitu kan, maka kita tampilkan semuanya. Gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah nasihatnya dengan santun. Pada hakikatnya setiap orang itu baik, menerima kebaikan. Kenapa ada kebaikan yang ditolak? Bukan kebaikannya yang ditolak, tapi cara menyampaikan kebaikannya yang ditolak.
Kalian ketika menasihati untuk menutup jilbab, menutup aurat misalkan kepada ibu, Bu, tolong Bu nutup aurat Bu. Kalau enggak ibu nanti di neraka Bu, dosa, kasihan ayah ibu, kasihan bapak. Ngamuk ibu kita digituin. Coba bayangkan kalau kita tanpa begitu kita datang belikan jilbab. Apa warna favoritnya? Dia bawa pink, suka warna pink, kita datang. Bu, saya punya hadiah buat ibu ini. Saya lihat ibu tuh cakep kalau pakai ini. Selesai. Dipakai tuh jilbab sama dia. Sederhana kan? Nah, jadi kita harus mengatur caranya. Jangan saat dia lagi marah, lagi kesel, kita nasihatin. Udah. Cari posisi yang tepat, pijitin dulu, kita ngabdi. Nanti didengar itu. Jangankan didengar, minta uang kita dikasih loh. Itu kan. Seperti itu, cari kondisi yang tepat. Jadi gitu ya, pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Nurizki Hanifah. Kemudian pertanyaan yang berikutnya dari Putri Nabila Haksari. Saya ingin bertanya, apakah ada adab tersendiri jika ingin nasihat orang tua akan dikatakan nasihat dua arah? Tadi ya, sudah bersinggungan ya. Karena ini kayaknya punya tantangan dengan orang tua semua ya. Semuanya, bukan cuma Nurizkia dan Putri Nabila, semuanya kita semua gitu ya. Kita doakan, sambil didoakan ya tadi ya, sambil didoakan mudah-mudahan orang tua kita dapat hidayah. Karena doa itu sangat penting. Banyak dalil keutamaan tentang doa. Saya nggak mau menjelaskan ya, ini judul yang berbeda. Nanti kita bahas lagi tentang doa. Gitu ya, banyak banget yang perlu dibahas, bid'ah, doa, dan segala macam. Lain kesempatan. Kemudian yang berikutnya, dari siapa ini? Reski Syam. Yang ingin bertanya bisa kirim ke sini. Oh, ngasih tahu itu panitia ya. Kemudian Nurizki Hanifah, Fansat sinyal hilang. Oh, tapi tadi ya. Nah, ini Fitriani Hasan ingin bertanya bagaimana cara kita agar senantiasa ikhlas dalam beribadah. Nah, ini penting. Ini pertanyaan persis kemarin siang. Saya kemarin siang ada kajian online bersama mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada di Jepang yang lagi studi S2 dan S3. Pertanyaannya persis ini. Ketika saya bahas ikhlas, kadang saat kita sudah berangkat ke sini pengen udah ikhlas, niatnya benar, tapi sampai sini berubah gitu kan. Karena nanti dapat gelar, karena nanti pulang gini itu gimana? Menjaga keikhlasan. Nah, ini pentingnya. Menjaga keikhlasan gitu ya. Yang paling penting adalah yang pertama itu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Berdoa, minta kepada Allah agar kita diberikan keistiqomahan menjaga ikhlas. Menjaga keikhlasan dalam hati kita. Mintalah agar Allah menjaga kita. Karena Allah yang akan memudahkan. Allah akan memberikan. Dan mintanya dengan yakin. Kata Rasulullah SAW, Udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah, memintalah kepada Allah dengan disertai keyakinan Allah akan mengabulkan doa kalian. Kalau ente doanya nggak kabul, ya Allah, mudah-mudahan dia berjodoh denganku, tapi aku ragu sih ya Allah. Ya kita aja nggak ragu, gimana Allah mau ngasih? Yakin dulu, ya Allah, jadikanlah saya orang yang layak, pantas untuk memiliki rumah seharga 3 miliar ya Allah. Allah ngasih. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang pantas ya Allah. Saya akan mengelola dengan baik-baik ya Allah. Kalau saya punya penghasilan saya 100 juta sebulan ya Allah. Karena ini akan memudahkan saya untuk banyak berinfak. Kita yakin. Dan engkau maha kaya ya Allah. Aku yakin ya Allah, ada yang sulit bagi engkau. Wah, ini sambil maksa-maksa dikit. Artinya adalah yakin. Nah, berdoa kepada Allah agar kita bisa diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah supaya dengan ikhlas itu, teman-teman sekalian, adalah menjaga hati kita dari segala sesuatu yang bisa merusaknya. Ini yang kedua. Dan ini tafsil, bisa dijelaskan secara rinci banyak. Apa saja itu? Yang pertama adalah popularitas. Jadi intinya menjaga keikhlasan itu ada dua. Yang pertama adalah dengan berdoa. Yang kedua adalah dengan menjaga hati kita. Nah, penjagaan hati ini banyak. Yang pertama dengan popularitas. Terkadang kita itu dengan popularitas, penuntut ilmu, dai, wah nanti kan orang nyebut saya ustadz, wah nanti saya terkenal, nanti masuk TV segala macam. Ini perlu diorientasikan, jaga hati ini, gitu kan ya. Kemudian posting-posting, bukan berarti nggak boleh posting, ada acara kita sebagai pembicara, itu kan untuk ngajak orang lain dan motivasi. Tapi tetap itu kan karena dekat dengan popularitas, kita harus kondisikan hati, segala macam. Kemudian penuntut ilmu, baca Quran, apalagi bacaan Quran kita bagus. Yang diuji itu keikhlasan dalam popularitas itu kalau kita unggul. Kalau kita nggak unggul, apa yang kita banggakan gitu ya.
Misalkan ada orang yang pintar ngajinya, ini kan potensi untuk tidak ikhlas ada gitu. Kalau orang nggak pintar bukan nggak ikhlas. Masa udah nggak bagus ngajinya nggak ikhlas pula gitu kan, ada masalah gitu. Dan kemudian orang yang pintar akademiknya, orang yang bagus bisnisnya, ini kan potensi-potensi untuk tidak ikhlas. Nah caranya kondisikan untuk tidak mengejar popularitas. Orientasi kita adalah Allah, mengejarnya Allah. Gitu ya. Maka dunianya itu kenikmatannya kita genggam dengan tangan, bukan dengan hati kita. Itu cara mengkondisikannya. Kemudian yang kedua mengkondisikan hati juga adalah dengan tidak menjadikan diri kita punya utang kepada orang lain. Baik utang materi, apalagi utang jasa. Dan Rasulullah pun berdoa tentang ini. Apa kata Rasulullah SAW? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhal, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ada 8 hal. Yang doain juga ada dalam Al-Ma'surat ya. Kata Rasulullah, aku berlindung kepadamu ya Allah, min lahammi wal hazan, dari kegalauan dan kesedihan, wa'udzubika minal ajzi wal kasal, dari kelemahan dan rasa malas, wa'udzubika minal jubni wal bukhal, aku berlindung juga dari rasa takut dan kikir pelit, wa'udzubika min ghalabatid daini wa rijal, dan aku berlindung dari hutang dan pengaruh orang lain dan jasa. Gitu ya. Jadi seperti itu buat pertanyaan yang disampaikan oleh Fitri Hasan tadi. Berikutnya masih ada pertanyaan 2 lagi ya. Dari Indayana Ratnasari. Bismillah, saya ingin bertanya Ustaz, bagaimana caranya menghilangkan ketakutan dan ketidakenakan hati dalam berdakwah? Kadang mau menyampaikan kebenaran tapi ke orang, tapi kadang nggak enak hati, malu dibilang sok tahu. Bagaimana Ustaz? Kita harus mengkondisikan teman-teman gini. Dalam berdakwah itu harus punya kepercayaan diri, keyakinan. Memang gini, kita takut diomongin, kamu kan belum baik. Gitu kan? Teman-teman, dakwah itu tidak menuntutkan kesempurnaan. Jangan nunggu kita menjadi orang yang sempurna baru kita berdakwah. Jangan nunggu kita hafal Quran baru kita berdakwah. Karena kalau berdakwah nunggu kesempurnaan, maka tidak ada satupun orang yang bisa berdakwah. Karena tidak ada orang yang sempurna. Begitu ya? Nah, maka gimana caranya? Kita sambil berdakwah, sambil kita memperbaiki diri kita. Ada satu kaidah yang dibuat oleh seorang ulama yang bernama Syekh Mustafa Masyhur. Di dalam kitabnya Fiqh Dakwah, beliau mengatakan, aslih nafsak wad'u ghairak. Perbaikilah dirimu dan ajak orang lain baik bersamamu. Artinya memperbaiki diri dan mengajak orang lain itu dilakukan di waktu yang sama, karena mengatakan dan, bukan kemudian. Jangan mengajak dulu kemudian. Maka beriringan memperbaiki diri sama mengajak orang lain untuk baik, gitu ya. Nah, maka ini kita lakukan, ini yang pertama tahapan, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah tahapannya sedikit demi sedikit. Membangun sebuah kepercayaan itu tidak bisa dengan sebuah agenda yang besar. Kita harus latihan dari yang kecil. Ingatkan adik kita, gitu kan ya. Kemudian teman dekat kita, perlahan. Nanti keberanian itu akan muncul. Saya dulu jangankan begini, berbicara kayak pernah tuh saya zaman sekolah itu, saya ketua rohis, dan kemudian ada gabungan ketua rohis kota, gitu, pimpinan rohis kota, kemudian saya itu sekjen, wakil. Nah, ketuanya berhalangan, saya menggantikan. Dan ketika saya menggantikan tuh, saya gemeteran itu. Nggak bisa ngomong, nggak bisa ngapain. Karena nggak pernah dapat forum seperti itu. Akhirnya apa? Nyampe pembina bilang, Dek Syukron silakan duduk aja gitu, nggak apa-apa gitu. Menghibur saya malu luar biasa saat itu. Sampai akhirnya saya mengatakan, saya harus berani, saya harus bisa. Gimana caranya saya harus kejar. Begitu. Dan artinya proses belajar. Keberanian itu karena sebuah proses. Tidak ada orang yang instan ya. Gitu, seinstan-instannya mie instan, itu masih direbus juga, begitu ya. Ada proses, maka membangun sebuah keberanian pun proses. Mulai dari yang kecil-kecil, nanti akan berani pada sesuatu yang lebih besar, insyaallah ta'ala. Kemudian pertanyaan terakhir dari Putri Permata, izin bertanya Ustadz, bagaimana menginternalisasi makna keimanan dalam bentuk menerima atau bersabar dalam qada dan qadar. Nah, menginternalisasi menjadi sesuatu yang tertanam dalam diri kita, mana keimanan dalam bentuk sabar, menerima ketetapan dan Allah Subhanahu wa taala, kita yakini bahwasanya ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sudah ditetapkan jauh sebelum semuanya terjadi. Ini yang pertama. Dan Rasulullah SAW telah mengatakan, kataballahu maqadirul khalaik
qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi khamsina alfi sanatin. Kata Rasulullah SAW, Allah telah menetapkan takdir buat seluruh makhluk di muka bumi ini sebelum 50.000 tahun sebelum ciptaan langit dan bumi. Artinya ini sudah ditetapkan oleh Allah. Maka tidak ada pilihan kecuali saya menerimanya. Ini yang pertama. Yang kedua. Kemudian yang kedua adalah kita pahami bahwasanya apa yang Allah tetapkan buat kita itu adalah yang terbaik buat kita. Maka ini kemudian kita tertanam. Sehingga Allah mengatakan dalam Quran surat Al-Baqarah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi engkau mencintai sesuatu, membenci sesuatu, padahal sesuatu yang kau benci itu lebih baik untuk engkau. Nah, kita punya ujian, bisa jadi ujiannya lebih baik pada kita, buat kita daripada kita dikasih lebih gitu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi engkau suka pada sesuatu, maka sesuatu itu buruk untuk engkau. Maka kita harus meyakini ini, apa yang Allah berikan, kullu ma qaddarahu lana khairun lana, segala sesuatu yang Allah takdirkan untuk kita adalah yang terbaik untuk kita. Hal ini perlu kita tanamkan dalam sanubari kita. Kalau ini tertanam, maka insya Allah urusannya selesai. Begitu ya, sambil kita pantaskan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik dan berproses untuk keluar dari segala problem. Bukan berarti sabar itu bukan berarti udah nerimo. Enggak, sabar itu berproses. Kayak misalkan rezeki kita. Kenapa penghasilan saya ini hanya 2 juta sebulan, kecil misalkan gitu ya. Yang pertama, enggak kita keluhkan, kita katakan dulu ini adalah yang terbaik buat saya untuk saat ini. Bisa jadi kalau Allah kasih gede, tiba-tiba saya punya penghasilan 200 juta sebulan, saat ini bisa jadi udah nggak sholat lagi. Diuji dengan kenikmatan, misalkan gitu ya. Nah, kita terima ini ketetapan sambil kita berproses melayakkan diri untuk punya 200 juta sebulan. Misalkan. Dan seperti itu, gitu ya. Sabar itu bukan nerima begitu saja, tapi berproses untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman sekalian. Pertanyaan terakhir sudah dijawab. Saya rasa sudah selesai apa yang saya sampaikan dan menjawab pertanyaan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan jangan pernah puas, terus bertanya, terus belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua, ilmu yang kita miliki sebagai penguat untuk ibadah yang kita lakukan, karena ibadah yang dilakukan tanpa ilmu sangatlah kurang bermanfaat. Sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz, man abadallah bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aktsaru ma yuslih. Mereka yang beribadah tanpa ilmu, maka kemungkinan rusaknya lebih banyak daripada kemungkinan baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada pembawa acara kita, kurang lebih minta maaf saya kepada Allah Subhanahu wa taala pun dan lain wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian yang sangat jelas. Silakan Ustaz bisa kasih closing statement-nya sebelum kita tutup. Baik, closing statement ya. Closing statement-nya tadi sudah sedikit sih. Closing statement-nya adalah teman-teman jangan berhenti untuk belajar dan terus berproses. Jangan pernah puas dengan apa yang saya sampaikan, kajian surat Al-Asr sampai 1,5 jam ini, tapi teruslah mengkaji gitu ya, teruslah belajar lagi, jangan pernah berhenti karena apa yang kita pelajari ini menjadi satu ilmu yang akan menguatkan ibadah kita. Ibadah tanpa ilmu ini rusak, dan ibadah dengan ilmu ini lebih baik daripada ibadah tanpa ilmu. Sampai bagaimana dikatakan Rasulullah SAW, wal farqu bainal alimi wal abidi kal farqi bainal qamari yusaidul kawakib. Perbedaan antara orang yang berilmu dan orang ahli ibadah tapi tanpa ilmu bagaikan perbedaan antara bulan dan gugusan bintang. Tentu bulan lebih bisa menerangi bumi walaupun satu, tapi bintang tidak bisa karena jauh gitu ya. Maka terus belajar, berproses, kondisikan hati kita menjadi orang yang rendah hati. Itu barangkali teman-teman sekalian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, terima kasih. Sebelum ditutup, teman-teman bisa untuk sesi dokumentasi bisa nyalakan videonya sebelum nanti difoto. Ya. Oke. Baik. Ya, 1, 2. Ya. Ya, itu aja mungkin untuk hari ini. Mengingatkan, insya Allah pekan depan ada
seri yang kedua, yaitu bersama Ustaz Fahmi Aziz LC membahas tafsir surat Al-Alaq. Baik, untuk menutup kajian pada pagi hari ini, sama-sama kita baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.